Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibn Hibban, yang dimana pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar." Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka. Artinya orang ini tidak akan tersentuh api neraka, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tersentuh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ala kulli hayyinin layyinin qaribun sahal. Yaitu apa? Yang pertama, kata Rasulullah, hayyin. Yang kedua, layyin. Yang ketiga, qarib. Yang keempat, sahal. Hari ini kita akan bahas 4 hal ini. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin adalah orang yang rendah hatinya. Yang dimana kelompok ini tidak masuk neraka karena dia memiliki rendah hati, tidak sombong, serta tidak meremehkan orang lain. Maka inilah orang-orang penghuni surga. Pernah Nabi SAW menjelaskan bagaimana seseorang itu semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan semakin memuliakan. Bahkan para ulama mengatakan ada 3 perkara yang secara logika susah buat diterima, tapi itu kenyataan. Apa itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Yang pertama adalah, kata Rasulullah, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Secara logika manusia, kalau orang keluar uang, hartanya berkurang, betul? Tapi Rasulullah mengatakan sebaliknya, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Yang kedua, wa ma zadallahu bi'afwin illa izzah. Tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah menambahkan kemuliaannya. Orang sering berpikir, kalau saya memaafkan nanti saya bakal diinjek-injek. Tapi kata Allah, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang memaafkan orang lain kecuali Allah tambahin mulia. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dia, bahkan dia mulia di mata manusia juga. Padahal seseorang sering berpikir sebaliknya. Kalau salah dimaafin, tambah meremehkan. Kenyataannya enggak gitu. Yang ketiga adalah, ini dia, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah orang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ketika mereka merendahkan dirinya, mereka bersikap tidak menyombongkan dirinya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman, hamba Allah yang Allah cintai. Hamba yang dimana Allah sifatkan hamba tersebut disandarkan kepada salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah cinta. Alladzina yamshuna al-ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas muka bumi apa? Dengan tenang. Istilah hauna di sini tenang, merendahkan dirinya. Dia tidak sombong,
nggak berjalan dengan congkak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila orang-orang zalim bersikap dengan dia, maka dia mengucapkan kata-kata yang baik, tidak mengandung kezaliman sama sekali. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan hadis ini, tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah sebagai peringatan supaya memperbagus niatnya dengan didasari ikhlas karena Allah, maka sikap tawaduknya tadi akan dia banyak menjumpai kebaikan-kebaikan. Menampakkan sikap tawaduk di hadapan orang kaya, namun niatnya dia tidak ingin mengambil harta dari orang kaya tersebut. Bahkan sikap tawaduknya terhadap pemimpin, tapi dia tidak ingin mengambil keuntungan dari pemimpin tersebut, maka pada dasarnya tawaduk yang seperti ini akan banyak memberikan manfaat kepada pelakunya. Dan ini akan mudah menjadikan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ikhwah, Nabi SAW menjelaskan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Rasul pernah mengatakan enggak akan pernah masuk surga seseorang di hatinya sekecil apapun dari sifat sombong. Kemudian ada seorang bertanya, rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasan wa na'luhu hasan. Ada orang yang kepingin pakaiannya bagus, pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus. Kira-kira itu sombong enggak? Kata Rasulullah SAW, itu bukan kesombongan. Karena sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kata Rasulullah SAW, sombong itu punya dua sifat yang nempel sama orang. Yang pertama, dia menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran kepada dia dan dia nolak, itu sombong. Dan yang kedua, merendahkan orang lain, itu sombong. Sombong itu sumbernya dari dua ini. Tapi kalau kita pakai pakaian bagus, kepingin kita ke masjid dengan pakaian yang bagus, maka ini bukan kesombongan sama sekali. Tapi justru menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Justru Allah senang kepada hambanya yang memanfaatkan nikmat Allah untuk ketaatan. Jelas? Karena persepsi orang kadang dengan masalah sombong ini larinya kemana-mana. Ya. Bahkan ya ikhwah, jangan salah, Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan antara penghuni neraka sama penghuni surga. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, inna ahlan nari kullu ja'dari jawadin mustakbir jamma'in manna wa ahlul jannah ad-du'afa wal al-maghlubun. Dikatakan sesungguhnya penduduk neraka itu semua orang yang kasar, keras, sombong, kemudian angkuh saat berjalan, ya, kemudian banyak mengumpulkan harta, serta orang yang sangat pelit. Itu sifat penghuni neraka. Sedangkan sifat penghuni surga adalah orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang lemah, serta orang-orang yang terkalahkan, dianggap kalah. Kenapa? Karena penghuni surga itu tidak ingin menampakkan dirinya di hadapan manusia, tapi dia hanya menampakkan di hadapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan penghuni surga itu orang-orang yang selalu dikalahkan. Pada dasarnya justru penghuni surga itulah mereka yang menang. Karena orang yang membesarkan dirinya, mereka adalah orang yang kalah. Seakan-akan menampakkan bahwa dirinya adalah lemah, sehingga kelemahannya ditutupi oleh apa yang dia punya, supaya orang bisa melihat dia orang yang besar. Itu orang yang lemah ya ikhwan. Tapi orang yang kuat, coba lihat antara orang yang kaya baru sama kaya yang sudah lama, mana yang lebih menampakkan hartanya? Yang baru. Karena awalnya miskin, supaya dianggap kaya, maka dia keluarkan semuanya. Tapi kalau orang kaya sudah lama, dia bersikap biasa aja dalam hidup ini. Melihat harta biasa aja. Karena mereka tahu dan mereka rasakan, ternyata harta itu nggak bisa bela orang. Maka dia pun bersikap apa adanya. Ini terlihat orang yang kaya sebenarnya. Sama, orang yang mulia yang sebenarnya, mereka nggak akan pernah menampakkan dirinya. Karena mulia bukan untuk dinampakkan,
tapi untuk dipraktekkan dalam hidup. Ketika kita mempraktekkan ketaatan, maka Allah akan berikan kemuliaan itu secara otomatis. Kemudian yang kedua ya ikhwah, yaitu al-layyin, orang yang lemah lembut dan santun. Nabi SAW menjadikan perkara yang layyin ini merupakan perkara yang harus ada di dalam setiap orang. Lemah lembut. Sebagaimana kata Rasulullah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Orang yang awalnya terlihat biasa, begitu sikapnya lemah lembut akan terlihat menjadi luar biasa. Dan tidaklah diambil dari seseorang kecuali akan membuat dia tambah buruk. Begitu lemah lembutnya hilang, berubah jadi kasar, mau orang gantengnya kayak gimana berubah jadi jelek. Dan itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikan lemah lembut sebagai rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Makanya ya ikhwah, kalau orang dakwah kemudian kasar, mereka belajar dari siapa? Kata Rasulullah, kata Allah SWT, dan maka disebabkan rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut. Lintalahu. Tapi orang yang dakwah dengan cara yang kasar, belajar dari siapa mereka? Sedangkan Allah menegur Rasulullah SAW mengatakan, seandainya engkau bersikap keras, ya, kemudian berhati kasar, tentunya sekelilingmu akan menjauh darimu. Sering seseorang mengatasnamakan agama, tapi perangainya perangai yang kasar. Padahal Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau sesungguhnya dengan rahmat Allah, engkau bisa berlemah lembut sama mereka. Bersikap perlahan, engkau tidak menunjukkan kerasmu, karena begitu engkau berdakwah dengan cara yang keras, tidak akan pernah orang bisa menerima kebaikan itu dan kebenaran. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di bahwa disebabkan rahmat Allah kepadamu dan kepada para sahabat, maka Allah telah memberikan karunia atasmu agar engkau berlemah lembut dan bersikap sopan santun sama mereka, mengasihi mereka, berakhlak baik, hingga membuat mereka berkumpul di sekelilingmu, mencintaimu, serta mentaati perintahmu. Yang membuat Rasulullah didengar karena lemah lembut. Antum pernah dengar nggak Rasulullah dengan para sahabatnya kemudian begitu kasarnya? Ada. Maka orang-orang yang mengatasnamakan agama ini dan berdakwah dengan mengatakan kekasaran, tidak menunjukkan akhlak itu sama sekali. Karena Allah SWT menjadikan lemah lembut itu merupakan ujung tombak seseorang dalam berdakwah menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu nggak perlu apa? Ngoyo. Karena kebenaran itu akan masuk dengan sendirinya. Allah SWT sampai mengatakan apa? Nah, ja'al haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, kita sampaikan dengan keikhlasan, Allah akan masukkan ke dalam hati seorang dan menjadikan itu sebagai sebuah hidayah. Dengan syarat kita menyampaikannya tentu dengan lemah lembut. Makanya ya ikhwah, Rasulullah SAW menghadapi anak kecil yang berbuat salah, Rasulullah nggak kasar. Sampai pernah ada seseorang bersaksi, ya, menjadi pembantunya Rasulullah SAW, tidak pernah sekalipun Rasulullah mengucapkan sama dia, walaupun dia salah. Karena disinilah Islam mulia, dengan lemah lembut. Ini prinsipnya ya ikhwah. Bahkan Jabir bin Abdullah pernah membawa hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, man yuhramur rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang dia tidak memiliki sifat lemah lembut, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sama sekali. Kebayang antum, hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Bahkan Aisyah pernah Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelembutan di semua urusan. Makanya lihat,
Bagaimana ketika kita berdosa, kemudian kita bertobat, Allah terima tobat kita dan Allah berikan cintanya kepada kita. Inilah kelembutan. Kalau seandainya Allah kasar, nggak ada di antara kita yang hidup sama sekali. Sahih. Ini yang terjadi. Yang ketiga ya ikhwah, yaitu jadilah orang yang sahal, orang yang mudah, tidak menyulitkan orang lain, memberikan keringanan kepada orang lain, baik secara harta, pikiran, tenaga, semuanya. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, kata Rasulullah, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melampangkan kesusahannya di hari kiamat. Bayangin, kita memudahkan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya dengan syarat, selama hambanya menolong saudaranya. Ketika kita bersikap mudah terhadap orang, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya dari Abdullah bin Umar disebutkan, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lainnya. La yadlimuhu wala yuslimuhu. Dia tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkan diganggu orang lain. Kenapa? Dia harus nolong orang muslim yang diganggu. Kemudian juga man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan senantiasa nolong dia. Makanya orang kalau sudah suka nolong orang, Allah mempermudah semua urusannya. Bahkan menjadikan permintaannya dimudahin sama Allah Azza wa Jalla. Pada prinsipnya Islam ini agama ta'awun, saling tolong menolong. Karena orang yang paling Allah cintai, ya, kata Nabi SAW, bahwa orang yang paling Allah cintai adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadil masjid, yakni masjidil Madinah syahr. Aku berjalan buat nolong saudaraku lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Karena keutamaannya ketika kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Keutamaannya ketika kita bisa mempermudah orang banyak. Ini prinsip hidup, karena Islam bukan agama individual. Tapi Islam agama untuk mendapatkan kebaikan bersama-sama. Ketika kita bersikap individu ananiyah, maka kita nggak akan pernah mendapatkan kebaikan di situ. Bahkan pernah Imam Hasan Basri mengatakan kepada A'mash Thabit Al-Banani, waktu dia disuruh nolong orang dalam kondisi, maaf saya nggak bisa, saya dalam kondisi iktikaf. Apa kata Imam Hasan Al-Basri, wahai Thabit, wahai A'mash, kalau engkau menolong orang, maka lebih baik daripada haji setelah haji. Engkau haji beberapa kali sama nolong orang, pahalanya lebih besar mana nolong orang. Subhanallah. Karena haji itu amalan pribadi. Kemudian yang terakhir ya akhwah, ya, jadilah orang-orang yang qarib. Qarib itu orang yang dekat, ya, orang yang pintar nyenengin orang, orang yang murah senyum, orang yang bagaimana dia mudah diterima oleh orang. Kata Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas ibn Malik, yaitu pembantunya Rasulullah SAW, dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kalian gak akan pernah beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka di sini perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Di saat kita bersikap seperti itu, maka kita akan mudah dekat kepada orang. Tapi ketika kita hanya ingin menerima dan gak mau diterima, maka jangan pernah ada kebaikan dan berharap kita mendapatkan manfaat dari situ. Karena pada dasarnya bahkan Rasulullah SAW mengatakan dari Abdullah ibn Amr ibn As, faman ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yudkhil jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir.
wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang kepingin dijauhkan dari api neraka, masuk surga, maka hendaklah ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaklah ia memperlakukan orang lain sebagaimana dia kepingin diperlakukan yang sama. Ini merupakan jalan buat jauh dari api neraka, masuk ke dalam surga. Subhanallah. Inilah 4 sifat yang mengantarkan kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, menjadi motivasi kita semua untuk merendahkan diri karena Allah Azza wa Jalla, dan menjadi motivasi kita semua untuk selalu bersikap lembut terhadap sesama muslim, karena sesungguhnya sikap kita yang baik akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana dikatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, engkau akan diperlakukan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.